tiba kaca membatas ular itu terbuka dan membuat si ular keluar dari kandang. Tapi Dudley malah terjebak di dalam kandang. Paman Dudley yang melihat kejadian itu, sangat marah pada Harry dan menganggap itu semua perbuatan Harry. Kejadian itu membuat mereka semakin akrab. Hari ini adalah pertandingan Quidditch. Profesor Snape mendekati mereka dengan tatapan tajamnya. Mereka melihat kalau Snape pincang. Harry menceritakan kalau dia melihat kaki Snape berdarah dan mencurigainya kalau Snape lah yang telah membiarkan troll masuk untuk mengalihkan keadaan, dan mencoba memasuki ruangan yang dijaga Guk-Guk berkepala 3 di ruang terlarang. Harry juga berpikir kalau barang yang dijaga Guk-Guk itu adalah barang yang diambil Hagrid di Gringotts bersamanya karena Hagrid mengatakan pada Harry kalau barang itu barang yang rahasia. Harry mendapat sapu terbang terbaru dan itu dari Profesor Gagonal. Pertandingan Quidditch pun dimulai. Harry terlihat sangat gugup. Kali ini dia akan melawan asrama Slytherin. Di awal Gryffindor memimpin karena merasa tertekan. Slytherin mulai bermain kasar dan menjatuhkan pemain Gryffindor satu persatu. Bola emas pun dilepas. Harry berusaha menangkap bolanya tapi tiba-tiba sapunya tidak terkontrol. Harry berusaha untuk bertahan. Sedangkan Hermione melihat Snape yang sedang membaca mantra. Mereka mencoba menghentikan Snape dengan membakar jubahnya dan berhasil. Sapu Harry menjadi tenang dengan kesusahan. Harry berhasil mendapatkan bola emas dengan mulutnya. Gryffindor pun memenangkan Quidditch. Mereka mencoba memberitahu Hagrid kalau Snape memantrai sapu Harry tapi Hagrid tidak percaya. Harry mencoba menjelaskan pada Hagrid kalau Snape berusaha mengambil barang yang dijaga Guk-Guk berkepala 3. Hagrid meminta mereka untuk tidak ikut campur. Hagrid juga bilang kalau Guk-Guk itu peliharaannya yang dia pinjamkan pada Albus untuk menjaga sesuatu. Dan barang itu hanya urusan Albus dan Nicholas. Liburan Natal tiba, murid-murid pulang ke rumah untuk berlibur tapi tidak dengan Ron dan Harry. Mereka asik bermain catur penyihir yang terlihat barbar. Hermione meminta mereka mencari tahu mengenai Nicholas di ruang terlarang. Di hari Natal, Harry senang karena mendapatkan hadiah. Dia mendapatkan jubah ajaib peninggalan ayahnya tapi tidak ada nama pengirimnya. Pergilah Harry ke ruang terlarang mencari tahu mengenai Nicholas menggunakan jubah ajaib miliknya. Keributan itu memancing kedatangan Philip. Harry bergegas pergi dan dia melihat Profesor Snape yang sedang mengancam Profesor Quirrell. Mereka sedang membicarakan mengenai kesetiaan. Harry berhasil melarikan diri dan menemukan cermin besar. Saat dia berdiri di depan cermin itu, bayangan orang tuanya muncul. Harry membangunkan Ron dan menunjukkan cermin ajaib itu padanya. Tapi Ron tidak melihat orang tua Harry, dia hanya melihat dirinya di masa depan yang menjadi ketua Quidditch dan menjadi kapten. Ron mengira cermin itu memperlihatkan masa depan. Hari demi hari berlalu, Harry merasa murung. Dia terus saja duduk di depan cermin. Capsek Albus atau Dumbledore, kita sebut saja Albus ya biar gampang disebutnya. Albus mengatakan kalau cermin itu akan menunjukkan sesuatu yang sangat diinginkan seseorang. Karena Harry tidak pernah bertemu orang tuanya dan yang muncul di cermin itu orang tuanya. Tapi cermin itu membuat seseorang berada pada angan-angan dan tidak baik jika berada pada angan-angan. Albus akan memindahkan cerminnya dan meminta Harry tidak mencari cerminnya lagi. Ujian akhir akan segera tiba. Mereka belajar dengan giat. Sampai akhirnya Hermione menyadari mengenai Nicholas. Dia membaca sebuah buku dan menemukan hal yang menjelaskan tentang Nicholas. Jadi Nicholas itu pembuat batu bertuah? Batu bertuah memiliki sejuta manfaat, salah satunya bisa membuat orang yang memiliki batu itu hidup abadi. Dan Hermione paham Guk-Guk Hagrid sedang menjaga batu bertuah tersebut. Malamnya mereka pergi menemui Hagrid untuk bertanya mengenai masalah itu tapi Hagrid menolak menjelaskan pada mereka. Hagrid memperlihatkan pada mereka telur naga yang dia dapatkan dari seseorang. Ternyata Draco mengetahui mereka melanggar peraturan dengan keluar di malam hari. Draco melaporkan mereka pada Miss Gagonal. Mereka mendapatkan hukuman, begitu pula dengan Draco. Kenapa dia juga mendapat hukuman? Karena dia juga keluar malam dengan mengikuti Harry dan kawan-kawan. Pergilah mereka menjalankan hukuman di hutan. Harry pergi bersama Draco. Di jalan mereka menemukan makhluk menyeramkan yang sedang memakan darah unicorn. Makhluk itu mendekati Harry, untung saja manusia serigala menolongnya. Manusia serigala menjelaskan kalau perbuatan membunuh unicorn adalah perbuatan keji. Dengan meminum darah unicorn maka dia akan tetap hidup walaupun setengah sekarat. Dia juga bertanya apa Harry tahu siapa kira-kira yang memiliki kehidupan terkutuk seperti itu. Harry bilang apa itu Voldemort.
Dia juga bertanya pada Harry apa dia tahu sesuatu yang dijaga di dalam ruang terlarang. Harry bilang batu bertuah. Sekarang Harry paham Snape menginginkan batu bertuah untuk diberikan pada Voldemort agar Voldemort dapat hidup kembali dengan menguasai dunia penyihir. Harry kembali merasakan sakit pada lukanya. Sekarang dia paham kalau orang yang memberikan Hagrid telur naga pasti ada kaitannya dengan batu bertuah. Mereka mencoba menanyakan pada Hagrid mengenai orang itu. Tapi Hagrid tidak tahu karena orang itu menutupi wajahnya dengan jubah. Karena terlalu asik bercerita, Hagrid tanpa sengaja memberitahu mereka cara menenangkan guk-guk kepala tiga, yaitu dengan memberikan alat musik. Mereka mencoba memberitahu Albus. Tapi Albus sedang tidak ada di sekolah. Mereka berpapasan dengan Snape. Snape meminta mereka berhati-hati dengan tatapan yang mengintimidasi. Karena tidak ada pilihan lagi, mereka sendirilah yang akan melindungi batu bertuah. Malamnya mereka keluar. Ternyata Neville mengawasi mereka. Neville meminta mereka untuk tidak keluar, dan membuat masalah yang berakhir poin asrama mereka dikurangi lagi. Neville juga menantang mereka walaupun dia merasa takut. Dengan sangat terpaksa Harmony membekukan Neville. Sampailah mereka ke ruangan itu, ternyata sudah ada yang lebih dulu memberikan alat musik pada guk-guknya dan mereka berpikir itu pasti perbuatan Snape. Mereka mencoba masuk tapi tiba-tiba suara musiknya berhenti. Dan mereka terjebak di atas jerat setan. Harmony yang cerdas meminta mereka untuk tetap diam. Jika mereka terus bergerak, jerat setan itu akan semakin kencang. Harry dan Harmony berhasil lolos. Tapi tidak dengan Ron. Karena panik dia semakin terjerat. Harmony tahu kelemahan jerat itu. Jerat itu tidak tahan dengan sinar, dan berhasil menyelamatkan Ron. Mereka bertemu pintu lagi dan segerombolan kunci. Salah satu kunci itu untuk membuka pintunya. Setelah berhasil masuk, mereka bertemu catur raksasa dan untuk masuk ke ruangan berikutnya mereka harus bermain catur. Alright. Harry, you take the empty Bishop Square. Di sini Ron yang memimpin teman-temannya. Catur itu terlihat lebih barbar. Hanya ada satu cara agar mereka bisa lolos dengan mengorbankan Ron. Ron pun berkorban. Dan jatuh pingsan. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan caturnya. Harry meminta Harmony mencari bantuan dan membawa Ron. Sedangkan dia akan masuk sendiri. Singkat cerita, masuklah Harry ke ruangan terakhir tempat penyimpanan batu bertuah. Ternyata di sana sudah ada Profesor Quirrell, bukannya Snape. Dan ternyata Quirrell lah yang berusaha mencuri batu bertuah. Dia juga yang mencoba mencelakakan Harry saat pertandingan Quidditch. Sedangkan Snape berusaha meramalkan mantra penangkalnya. Sampai akhirnya jubah Snape terbakar dan Quirrell gagal menjatuhkan Harry. Dia sengaja bersikap lugu agar tidak dicurigai. Dia juga yang melepaskan troll waktu itu. Snape yang paham menuju ke lantai 3 dan tahu itu semua perbuatan Quirrell. Sejak saat itu Snape tidak mempercayai Quirrell lagi. Quirrell meminta Harry melihat keberadaan batu bertuah dari cermin ajaib. Harry melihat batunya ada di saku Harry. Tapi Harry berbohong tidak melihat apapun. Jadi selama ini Voldemort menempel di kepala Quirrell. Dia bertahan hidup dari darah unicorn. Tapi unicorn tidak memberikannya tubuh, jadi dia menginginkan batu bertuah. Dia juga tahu Harry berbohong dan batunya ada di saku celana Harry. Harry, would you like to see your mother and father again? Together. Voldemort mencoba mempengaruhi Harry dengan orang tuanya, tapi Harry tidak terpengaruh. Saat Quirrell mencoba menyerangnya, Quirrell tidak tahan dengan sentuhan Harry. Albus menemui Harry di UKS. Dia mengatakan kalau batu bertuah akan mereka hancurkan demi keamanan dunia. Harry bertanya, dengan hancurnya batu bertuah apa Voldemort tidak bisa kembali? Albus bilang Voldemort akan mencari cara lain agar bisa kembali. Saatnya penentuan pemenang piala asrama. Harry dan kawan-kawan pasrah akan menempati urutan terakhir karena nilai mereka telah banyak berkurang. Setelah diumumkan, Slytherin berada di urutan pertama dengan nilai tertinggi. Tapi kepala sekolah mengumumkan nilai terakhir. Yang pertama untuk Harmony dengan kecerdasannya 50. Untuk Ron 50 dengan permainan caturnya yang hebat. Dan 60 untuk Harry dengan keberaniannya. Sekarang nilai mereka seri dengan Slytherin.
Nilai terakhir untuk Neveli, 10 poin karena keberaniannya melawan temannya sendiri, dan Gryffindor yang memenangkan piala asrama. Oke, sekian dulu review filmnya. Jangan lupa kasih dukungannya ya untuk channel ini agar dapat berkembang. Makasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.